Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil hari ini sungguh luar biasa, dan bacaan kitab suci dalam bacaan kitab Nabi Yeremia menggambarkan situasi keadaan kita yang telah memasuki pekan ketiga Prapaskah. Jadi pekan ketiga Prapaskah ini kita dihimbau untuk mampu insaf dan sadar. Insaf itu suatu keadaan yang diminta dari Allah. Sadar itu adalah anugerah dari hasil keinsafan kita yang dikaruniakan Allah. Dan akan ada yang namanya karunia pertobatan. Dan kita akan memperoleh anugerah pengampunan kalau kita mau mengampuni. Korelasi ini memang sesuatu yang harus dijadikan dasar pemahaman iman Kristiani kepada kita. Sebagai orang Kristen, kita memang memiliki berkat dari Allah. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni, kita akan menjadi kutukan bagi orang lain dan diri kita sendiri. Mengapa? Karena memang sulit untuk melaksanakan sesuatu yang dendam, sesuatu yang iri, sesuatu yang jahat, lalu kita meminta rahmat pengampunan dari Allah. Kontraproduktif. Di satu sisi kita mau diampuni, dihapuskan dosa, tetapi kita tidak mau dosa orang lain itu terhapuskan dari kita. Trauma, fobia, ketakutan, kecemburuan, kedengkian, dendam, sakit hati, luka-luka batin, itu adalah hal-hal yang mencengkram kita. Ketika kita mau mengampuni, kita ingat akan perlakuan orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, itulah gangguan iblis yang sebenarnya yang merusak perasaan kita, pikiran kita, perkataan kita, sehingga kita melakukan perbuatan yang lebih jahat daripada orang yang menjahati kita. Dan ini terjadi terus-menerus, ingin mencengkram kita. Walaupun kita sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tetapi kita sering ingin tersesat karena kita sendiri yang masuk dalam pencobaan. Tuhan Allah tidak pernah mencobai kita, yang mencobai kita iblis. Jadi sebagai orang Kristiani, hendaknya kita sadar dan insaf dan sadar
bahwa Tuhan Allah tidak pernah mencobai kita. Cobaan itu datang dari dunia ini, dari hawa nafsu kita, dan dari iblis. Yang harus dikendalikan itu adalah hawa nafsu kita. Mengapa? Karena hawa nafsu kita kalau tidak terkontrol, tidak terkendali, kita akan melakukan kejahatan dan dosa yang sungguh dahsyat. Bukan hanya merugikan diri kita, tetapi merugikan orang lain, korban, pelaku. Pelaku mungkin dia bisa rehabilitasi, tetapi korban itu bisa dibawa seumur hidup. Minggu lalu saya memberikan komuni kepada seorang anak yang dibegal. Mujizat Tuhan, dia bisa selamat. Dia dibegal di Semarang, dia kuliah dari sana. Jadi dia anak sosok, kuliah di sana, menuntut ilmu jauh-jauh, setengah mati orang tuanya pinjam bank, pinjam CU, di sana, tinggal di kos, pergi kuliah, pulang dibegal. Jadi mungkin sejenis celurit atau apa itu menggerek. Jadi dari sebelah kepala sampai di sininya ini, hampir, celurit yang tajam itu kali ya. Jadi dia harus dioperasi di sini, lalu dagingnya di sebelah mata ini keluar. Jadi anak yang ganteng itu menjadi tidak ganteng. Saya pikir cacat, rupanya memang dicacatkan oleh begal itu. Nah, apakah si pelaku memikirkan itu? Orang yang menjadi korban, victim itu. Dan korban itu harus menderita sengsara. Syukur dia masih bisa hidup. Tetapi wajah yang baik dari Allah diberikan kepadanya, akhirnya dirusak oleh kejahatan gara-gara ingin memiliki handphone atau uang atau apa. Dan harus operasi kembali untuk memulihkan. Nah, ini mungkin jarang kita sadari. Apalagi kalau kita menjadi pelaku. Kita hawa nafsu kita tinggi. Dan ini mungkin banyak yang berpikir, kita bisa menyelesaikan ini dengan kita di penjara. Tidak. Rekonsiliasi pertobatan itu adalah ketika kita mau minta pengampunan kepada korban kita dan korban kita mau mengampuni. Kalau korban kita tidak mau mengampuni, itu urusan yang bersangkutan. Karena apa? Karena kita sudah memberikan kutukan bagi dia, cacat celah. Dan ini yang tidak dipikirkan masa-masa oleh kita ketika kita melakukan kejahatan. Dan pada masa Prapaskah, pekan ketiga ini, pertobatan itu diminta dari kita dengan sungguh. Kita mungkin berpikir ada apa-apa misalnya. Bahkan kejahatan semakin membabi buta. Korbannya dibunuh, dimutilasi, untuk menghilangkan jejak. Dan bahkan ada dia ini adalah seorang pegawai, seorang yang beriman Katolik, membuka kasus korupsi, lalu tiba-tiba dibunuh, dibakar. Dan mayatnya sampai tidak ketahuan sampai sekarang, hanya sisa-sisa mayatnya saja. Apakah kebengisan kita itu akan kita ulang-ulang terus? Dendam itu, iri itu memang sesuatu yang dimunculkan kalau sudah dipatik, dimantik oleh hawa nafsu kita, oleh iblis dan dunia. Nah, cukuplah dia. Kita akan menjadi seseorang yang tersesat sangat jauh. Nah, dalam bacaan pertama, Yeremia mengatakan, beginilah firman Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Jadi ini adalah suatu seruan. Kita sebagai orang Kristiani, kita ditebus dan diutus. Ditebus, dibayar oleh Kristus Yesus. Semua orang, tanpa terkecuali. Yang menjadi pengikut Kristus ataupun yang tidak menjadi pengikut Kristus, semua ditebus Yesus. Lalu kita diutus. Kita hidup di muka bumi ini karena Kristus dan menuju kepada Kristus.
Sehingga kita disadarkan di tempat ini tujuannya bukan untuk kita hanya membayar kejahatan kita, tetapi kita diutus di tempat ini untuk memperbaiki diri dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Inilah retret agung itu yang ditentukan oleh negara. Masing-masing agama memiliki program untuk rehabilitasi. Nah, memang program bimbingan rohani ini, ya, apakah dimungkinkan untuk rehabilitasi? Bisa jadi. Tetapi program bimbingan rohani itu atau kegiatan ibadat semacam ini adalah sesuatu yang baik. Karena program rehabilitasi itu sebenarnya memang ada sharing, counseling ya, untuk mendengarkan. Mendengarkan mengapa melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan kriminal, tersesat, ya kan? Nah, ini kan faktornya banyak. Ya. Tetapi dasar yang fundamental ketika kita melakukan kejahatan adalah kita ingin melakukan balas dendam terhadap perilaku-perilaku negatif orang lain yang menimbulkan keresahan dan kesulitan bagi kita. Kalau orang bisa korupsi, mengapa kita tidak bisa korupsi? Kalau orang bisa manipulasi, mengapa kita tidak manipulasi? Kalau orang bisa mencuri, mengapa kita tidak mencuri? Rayuan-rayuan dunia dan iblis itu memang sangat indah. Tidak apa-apa, selingkuh saja, tidak masalah. Nanti selesaikan adat. Tidak apa-apa, pergi ke pelacuran. Ya kan? Kalau kena penyakit ada obatnya, sepilis Raja Singa. Dulu kan ditakuti sepilis Raja Singa, kencing nanah. Sekarang udah ada obatnya. Nah, ada apa-apa kena HIV AIDS karena masih bisa bertahan 20, 25 tahun. Ya kan? Muda, poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ah, itu hedonisme namanya. Jadi ini bisa terjadi kepada siapapun. Kepada saya dan kita semua. Kalau kita tidak mendengarkan firman dan sabda Tuhan, kacau hidup kita. Dengarkanlah suaraku.